Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah jadi kemarin kan ada yang kangen tuh, nggak dapat materi, ada yang tanya. Oke. Jadi Masa namain Fedora? iya Dora. Jadi screen-nya. Nah, jadi untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi ya, karena minggu lalu nggak ada materi, kalian saya kasih waktu untuk melakukan remedial. Nah, untuk minggu ini kita masuk ke materi. Kemarin ada yang tanya, Pak, nggak ada materi, minggu lalu nggak ada ya, jadi minggu lalu kalian pakai untuk melakukan remedial. Jadi kalau ada yang yang kemarin merasa belum cukup nilainya ya dipakai kemarin minggu hari akhir pekan ya. Nah sekarang materi saya nggak akan banyak, nggak akan panjang kayak biasanya. Ini cukup saya nggak akan pakai slide juga. Ini langsung ke materi yang mengacu ke materinya learnpython.org. Jadi ini minggu ke-12. Yang akan kita bahas adalah mengenai class and object. Apa itu classes dan itu apa itu objects. Nah, jadi di Python itu kalian tuh sebenarnya kebanyakan benda yang kalian pakai di Python itu wujudnya itu berupa objek gitu ya. Sedangkan objek itu apa? Nah, objek itu sebenarnya adalah ini kalau di bahasa Indonesia kan adalah object are encapsulation of variable and functions into a single entity. BTW suara saya lancar nggak ya ini? Jangan-jangan nggak kedengeran nih. Lancar, Pak. Oke, mantap. Ya, karena saya ada di kampung ya, jadi saya lagi di kampung halaman, koneksi agak nggak bagus, saya nggak bisa open kamera, maka ini yang muncul bikini bottom. Jadi supaya ini, kadang-kadang keputus koneksinya, bandwidth-nya nggak terlalu tinggi ini di kampung saya. Oke, lanjut ya. Jadi materinya adalah tentang classes dan objek. Nah, biasanya di Python itu kalian sudah sering menggunakan objek sebenarnya, cuman kalian nggak sadar karena dibalut dengan istilah-istilah yang ya kalian memakai memanggil apa namanya fungsi-fungsi tertentu itu sebenarnya perwujudan dari penerapan dari konsep ini. Nah, konsep classes dan objek ini, classes itu bisa kita katakan sebagai template-nya, sedangkan objek itu adalah perwujudan realnya itu jadi apa, kayak gitu ya. Ini kalau kita jabarkan berdasarkan penjelasan tekstual di sini, share screen saya muncul atau tidak? Jangan-jangan saya ngeblok sesuatu. Oke. Coba. Muncul ya, berarti object are encapsulations of variables and functions into a single entity. Jadi objek itu adalah enkapsulasi dari kalau nggak variabel ya variabel dan function. Apa itu maksudnya nanti ya? Ya, objek biasanya akan mendapatkan objek get their variables and functions from classes. Jadi yang namanya objek ini akan dapat variabel atau fungsinya itu dari classes. Nah, sehingga ini dikatakan sebagai classes are essentially a template to create your object. Jadi bisa dikatakan kelas ini adalah template dari objeknya. Nah, misal nih ya, kita mau membuat motor misalnya. Nah, template-nya itu namanya motor. Kelasnya itu namanya motor. Dia itu punya roda 2 misalnya. Punya roda 2. Nah, tapi nanti motor dengan roda 2 ini punya mesin ya 125 cc misalnya. Nah, nanti akan dijadikan objek. Ya, misalnya objeknya itu adalah motor Honda, motor Yamaha. Nah, yang membedakan apa? Nanti di motor Honda itu variabelnya adalah ada variabel stiker yang berbeda dengan Honda misalnya. Nah, sehingga template-nya itu yang namanya motor, tapi nanti akan menjadi objek namanya objek Yamaha, Fiction misalnya, dan Yamaha CBR. Nah, kayak gitu. Jadi objek itu berasal dari template atau kelas yang sama, yang dari suatu kelas yang akan dibuat lebih spesifik untuk realnya itu jadi apa. Kan kalau kita bilang motor itu nanti motor apa? Nah, yang dipakai itu kan ketika kalian bilang motor itu yang dipakai kan motornya apa? Honda kah? Honda Vario kah? Atau
Yamaha Mio kah? Nah, kayak gitu kan. Nah, Yamaha Mio itu objeknya. Yang Honda Vario itu objeknya. Kelasnya adalah motor, misal kayak gitu. Nah, ini materi ini kalian bisa lebih rinci sebenarnya untuk belajar Python ini kalian juga bisa mengakses ini ya, learnpython.org. Ini asalnya dari DataCamp. Oke. Simpelnya gitu ya. Jadi objek itu adalah perwujudan di lapangannya itu apa. Classes itu adalah template kalau kita mau di lapangan itu mau bikin motor Honda, asalnya ya dari template-template motor gitu ya. Kemudian, nah ini kalau ini ada runutan untuk yang pertama nih, a very basic class. A very basic class would look something like this. Jadi bentuknya kelas itu secara basic kalian bisa membuat seperti ini. Ini berarti template ya. Template kelas itu kayak gini. Nah, kalau kemarin kalian mau membuat function itu kan kata kuncinya apa? Def. Nah, kata kuncinya def. Nah, kalau kelas, kalian mau membentuk kelas, kata kuncinya adalah kelas. Kemudian, ini nama kelas. Kalian bisa bikinin nama kelas atau ini kelas motor gitu juga boleh. Ini nama. Artinya ini bisa kalian ubah sesuai kebutuhan kalian. Kemudian, pastikan kalau kalian mendeklar sesuatu, misalnya ya kayak penamaan kelas ini di belakangnya ada titik 2. Lalu ini kan dijelaskan kelas itu acuan untuk membuat objek kan kelas. Dan di dalamnya itu ada variabel sama function. Nah, maka di sini ini kita ambil contoh, ini ada satu variabel sama satu ini function kan. Ini di dalam satu kelas. Kalau kalian perhatikan seperti biasa selalu ada indentation. Jadi indentation ini fungsinya adalah ya ini bagian dari kelas. Variabel yang isinya blah sama def function yang namanya self ini adalah bagian dari my class. Nah, ini function ini nama ya. Kalian mau ganti fungsi juga boleh. Terus ini ada self itu apa sih Pak? Apalagi nih? Nah, ini nanti coba kita akan kupas lagi self fungsinya buat apa. Oke, secara umum ini ya, kalau kalian mau membentuk template dari suatu kelas tuh ini yang dibutuhkan. Ya ada kata kunci atau keyword, kemudian nama, titik 2, lalu kemudian kalian mau ngasih variabel apa saja. Variabelnya nggak hanya satu, Anda boleh lebih dari satu. Kemudian def function. Di dalam satu kelas, ini fungsinya boleh lebih dari satu ya. Variabel lebih dari satu boleh, function lebih dari satu boleh. Cuman sesuai kebutuhan Anda aja. Oke. Nah Pak, kalau kelas nggak ada variabel sama nggak ada function, boleh nggak Pak? Ya kalau nggak ada, buat apa Anda bikin kelas? Bikin aja biasa variabel eceran kalau kayak gitu ya. Atau function eceran ya. Ya fungsinya kelas itu untuk mengenkapsulasi ini tadi. Anda akan mengenkapsulasi yang namanya variabel dan function untuk keperluan tertentu yang sifatnya lebih yang bisa jadi nanti akan semakin kompleks programnya sehingga akan lebih mudah untuk di-trace arahnya. Kalau mau dikembangkan lebih mudah. Oke, we will explain why you have to include the self. Kita akan dijelaskan nanti ya self ini buat apa. As a parameter little bit later. Jadi kan ini sebenarnya di function itu kan biasanya kalian kosong. Boleh kosong, boleh ngasih parameter kayak biasanya panjang kayak gini ya. But here we use self. Nah, self itu apa? Ini parameter ya. Oke, kemudian ini contoh ini tadi kan kelas variabel function ya. Nah, ini namanya kelas. Inilah yang dinamakan objek. Gitu ya. Nah, objek itu ini. Objeknya mana Pak? Ya ini. Kita membuat ini kan sebenarnya variabel tuh. Variabel ini menyimpan template my class ini. Sehingga my class ini disimpan ke variabel ini jadi objek. Nah, now the variable ini variabel my object holds an object of the class my class. Nah, jadi ini tuh sekarang variabel ini jadi objek yang asalnya dari my class ini tadi. That contain yang berisi variabel dan function ini, variabel dan function ini. Oke.
Jadi ini jadi terbentuk nih ya. Ini sudah ada yang namanya kelas dan objek. Nah, lalu kalau udah ada membuat kelas dan membuat objek ngapain? Ya, ini sekarang masuk ke tahap selanjutnya adalah accessing object variable. Nah, kita mau mengakses, ini kita coba jalankan ya. Jalankan. Oke. Nothing happen, karena ya ini memang masih cuma definisi aja nih ya. Oke, sekarang Jupiter saja ya. Sekarang accessing object variable. Nah, untuk mengakses variabel, to access the variable inside of the newly created object. Jadi untuk mengakses variabel dari objek saya baru saja dibentuk, objeknya kan ini tadi ya. Ini. You will do the following. Anda akan melakukan hal berikut. Nah, ini kan membuat kelas, mendefinisikan objek dari kelas myClass. Kemudian ini kita mau mengakses variabel ini. Ya caranya panggil myObject.variable. Nah, ini kalau kita jalankan apa yang terjadi? Twing. Nah, ini yang muncul belah ini dari mana? Belah ini muncul dari ini loh. MyObject ini kan dari definisi ini ya. Variable itu ini. Nah, ini kalau saya ganti buang gas misalnya. Ini saya jalankan. Nah, ini muncul buang gas. Gitu ya. Jadi ini objeknya, kemudian ini memanggil variabel yang ada di dalam objek. Ini kalau saya ganti data. Nah, ini kalau saya jalankan error karena nggak ada definisi itu, adanya data. Nah, ini. Itu ya. Oke, jadi memang agak ini kalau dilihat ngapain sih kok ribet-ribet kayak gini? Ini kelihatan ribet karena kok rempong padahal hanya untuk mencetak buang gas gitu ya. Ya ini rempong karena ini kan kelihatan rempong untuk hal yang sederhana. Tapi kalau nanti programnya itu sudah kompleks, Anda akan mudah mengecek, oh ini dari objek ini di dalamnya itu kita butuh datanya. Ini kan masih sederhana. Kalau nanti di dalam kelasnya itu sudah kompleks, ya Anda butuh ini untuk mengulang-ulang aktivitas tertentu. Gitu ya. Nah, so far, untuk aktivitas di sini, ini outputnya adalah ya ini tadi, belah. So, for instance, the below would output the string belah. Jadi untuk ini ya, kasus ini tuh munculnya kan tadi belah, tapi saya ganti buang gas nih ya. Begitu juga ini. Nah, kalau saya menjalankan ini misalnya nih ya, Pak, ini bedanya ini sama ini apa? Ada yang tahu nggak bedanya yang ada di sini dengan di sini tadi? Yang di bawah ada print-nya. Valentino ya, oke, bagus. Valentino yang bawah ada print-nya. Nah, bedanya apa? Kalau ini tadi di Python ini sudah seolah-olah kecetak ya. Sebenarnya ini bukan output ini cuma out ini ya. Cuman apa namanya konsol di Python ya. Sorry di Jupyter. Sehingga seolah-olah ngeprint. Padahal ini nggak muncul di layar lah kalau ini tuh. Ini cuma kesimpan ya. Jadi kalau menurut Valentino bedanya ada di print. Sehingga kalau di print ini ya ini kita ambil ya contoh. Ini gitu ya. Ini tadi kan data. Kalau dicetak ya buang gas. Ini bedanya adalah ini belum tercetak, ini tercetak di layar. Nanti ya. Tuh, ini sama. Baik, selanjutnya. Nah, you can create multiple different object. Anda bisa membuat objek yang berbeda-beda that are of the same class. Jadi dari satu kelas yang sama ini itu Anda bisa membuat objek yang berbeda-beda. Nah, maksudnya apa nih, Pak? Ya ini. Ini kan variabel, yang namanya variabel ini kan bisa berubah-berubah ya. Jadi ini saya membuat objek, misalnya objek X dari kelas ini. Kemudian membuat objek, perhatikan nih ya, bedanya nih ya, X dan Y. Membuat objek X dan membuat objek Y dari kelas yang sama. Cuman bedanya adalah di objek Y, dot variabelnya itu disimpan data baru, namanya Yakiti. Nah, ini nanti kalau Anda cetak, yang ada di sini, yang objek X itu ngikut data dari myClass default-nya apa. Kalau default-nya belah, ya kecetak belah. Sedangkan
objek Y ini awalnya dia itu ya masih ngikut template. Tapi karena ada perubahan myObject.variable sama dengan ini, maka berubah nih ketika dicetak. Ya ini hasilnya Blah sama ya Kitty. Gitu. Nah, inilah yang tadi saya bilang di awal. Ini namanya mungkin kelas, misal ini kelas motor. Nah, ini kelas ini saya tulis misalnya motor. Ini merek gitu ya. Nah, motor terus merek. Ya, motor itu ini kan pakai myClass motor nih objeknya. Mereknya ini kosong ya, anggap aja ini kosong dulu, belum ada merek. Boleh nggak ini Pak kosong? Boleh. Nah, ini error tapi ya. Kemudian kenapa error? Karena ini kan belum dipanggil nih. Mereknya adalah Honda misalnya. Vario gitu ya. Vario 133 cc. Kemudian objek, kan ini ada objek X, kemudian ada objek Y sama objek X ya. Ini mereknya apa nih? Vario. Kemudian apa nih? Mio Pulo 100 cc misalnya. Ini kalau dijalankan error. Variabel, ini merek ya. Flag saya ganti error. Kenapa ini kok error? Bla 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 bla, variable above, bla 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 bla, name merek is not defined. Mana tuh? Objek X, objek Y. Let's say kita kasih ini apa ya? ABC. Gitu ya. Berarti nggak boleh kosong ya. Nah, artinya ini di sini tuh udah ada data default. Tapi ketika Anda membuat objek ini awalnya ini default. Tapi ketika Anda mau memasukkan objek X sama objek Y, Anda menginputkan mereknya itu Mio Pulo, Mio ini ya ini jadinya jadi merek beda. Jadi ini tulisnya Yamaha. Ya, biarin lah ya. Ini objek X Yamaha misalnya ini Honda, akhirnya ini dia punya brand yang berbeda gitu. Ini untuk contoh sederhana kan hanya untuk merubah variabel, nanti bisa function juga nih. Oke, jadi pertama kan ini tadi accessing objek variabel. Ini mendefinisikan kelas, di kelas itu ada data, ini variabel, ini function, begitu juga yang bawah ini tadi. Kemudian di sini kita belajar membuat objek. Nah, objek yang berbeda, objek X, objek Y, awalnya sama, tapi kemudian bisa kita modifikasi sesuai kebutuhan. Nah, selanjutnya accessing object function. Nah, di object function ini sama, kita membuat nih class myClass, isinya ada variabel, ada the function. Kemudian kita membuat objek X, kemudian di objek X ini berasal dari template myClass. Nah, lalu di objek X ini dot function. Nah, bedanya apa ini? Kalau kalian myObjectX.function sama ketika Anda mengakses function sama variabel, bedanya apa? Ada yang tahu nggak? Kelihatan tuh. Ada ciri-ciri apa yang membedakan antara akses variabel dan akses function di dalam objek? Apa bedanya? Nggak perlu print lagi. Perlu print lagi atau tidak itu tergantung nanti di functionnya ada print atau enggak ya. Yang mencolok nih dalam sintaknya itu. Bedanya variabel sama objek sama function apa kira-kira? Pada saat pemanggilannya. Ada tanda apa? Tanda kurung. Ya, benar kali. Terus Valentino terus nih yang jawab ya. Jadi myObject itu nanti ini kan membentuk objek baru. Di dalam objek yang dibentuk baru ini kan asalnya dari kelas. Di dalam kelas ini ada variabel, ada function. Kalau mau manggil variabel, panggil nama variabelnya. Kalau mau manggil function, panggil nama functionnya dan dikasih ini. Kurung.
itulah yang membedakan antara ketika Anda memanggil objek mau melakukan akses terhadap variabel sama function itu bedanya di tanda ini. Nah, berarti kalau kayak gini ini kan pasti jelas-jelas ini variabel kan. Misal nih ya, saya nulis gini. Ini function. Ini variabel. Menurut Anda apa nih? Menurut Anda ini function atau variabel? Function. Iya, namanya aja variabel, tapi ini function. Nah, karena ciri-cirinya ini kan kelihatan. Dan di sini kan di dalamnya ini memang variabel ya, dengan didefinisikan ya. Oke, itu ya bedanya. Akses. Cara mengaksesnya cuma berbeda di situ, tanda kurung. Baik, ada pertanyaan nggak sampai di sini? Mau tanya Pak, lalu guna self-nya tadi untuk apa ya? Pertanyaan bagus. Guna self-nya itu apa? Nanti sebenarnya Anda itu nggak mau pakai self atau mau pakai nggak self pun, bukan self pun juga nggak masalah. Gini, self ini akan mendefinisikan di dalam kelas ini kan ini contoh kelasnya cuma ada satu ya. Jadi ketika nanti ada definisi baru misalnya ya, terus semisal ada kayak variabel name ini kan ada di dalam sini ya. Nah, ketika ada self itu name mestinya name ini kan hanya berfungsi di sini ya. Kayak name misalnya ada name di sini. Self.name ini kan hanya berfungsi di sini mestinya. Tapi kalau ada self, dia itu akan berefek secara global gitu ya. Secara global di kelas ini. Jadi kalau misal nih ya, ini kan name itu ada di sini. Datanya ini. Nah, name-nya itu self.name. Ketika dipasangi dengan self ini itu akan berefek di seluruh variabel global yang ada di sini. Kalau ini kan contohnya ini tadi kita pakai variabel. Misal kayak mau mengakses objek ya, objek.variabel di sini, kalian nanti bikin my object. Ini contoh ya, ini bukan kerjaan, bukan yang tugas kalian nanti, bukan ini ya. My object class gitu ya. Ini apa namanya? Vehicle. Misalnya ini car, objeknya. Nama kelasnya kendaraan, nama objeknya car. Nah, di sini kan ada nama, color, kind, dan seterusnya. Ketika nanti car.name yang dipakai itu ya ini berasal dari sini. Kalau di bahasa C itu istilahnya nanti ada main function. Gitu ya. Dan yang seperti saya bilang tadi, self itu sebenarnya ini kalian ganti diri saya. Itu boleh. Ini ganti diri saya. Ini ganti diri saya. Boleh. Ini tuh hanya apa ya? Bukan keyword. Makanya kalau kalian perhatikan warnanya kalau pakai self, warnanya apa? Biasa kan? Kayak warna variabel biasa kan? Tidak hijau seperti ini. Hijau ini kan berarti kan keyword. Ya kan? Hijau ini keyword, warnanya biru ini penamaan di function ya, atau penamaan di kelas. Kalau ini berarti kan kalau kayak gini itu bebas, warna kayak gini tuh. Boleh sebenarnya Anda ganti. Cuman secara convention apa ya, secara konvensi global, internasional, yang dipakai itu self. Jadi kalau kalian melihat kode programnya orang pakai ini istilahnya nanti OOP ya. OOP. Saya berikan ya. Nanti akan Anda kenali yang namanya OOP, Object Oriented Programming. Nah, di OOP di Python, kalau mau pakai self ya atau initiation, biasanya yang dipakai itu kata-katanya keywordnya tetap self. Nggak Anda ganti dengan diri sendiri atau Anda ganti saya gitu. Boleh, ini Anda ganti saya gini boleh. Tapi ini nggak standar. Jadi kalau kode Anda itu dibaca orang nanti bingung apa ini, dikiranya variabel biasa nanti. Gitu ya. Kira-kira begitu.
Paham nggak ya? Atau saya coba carikan referensi ya. Self. OOP itu ini ya, pemrograman itu nanti, kalian kan sejauh ini masih belajar ngoding sintak ya, sintaknya itu bagaimana, kemudian belajar basic-basic, ada perulangan, percabangan, kemudian ada sampai kemarin ada dictionary, ada apalagi dictionary, ada list, itu masih basic-basic sintak. Kemudian pola berpikir algoritmanya, bagaimana coding sintak Anda itu Anda pakai, itu kan algoritmanya kita coba terapkan secara langsung di, kayak kemarin saya kasih tugas ke Anda, apa namanya, Caesar itu alurnya bagaimana ya, flowchart apa namanya, flowchart-nya, alur bekerjanya Caesar itu enkripsinya gimana. Ketika Anda sudah paham itu, Anda ngoding dengan alur itu. Nah, itu namanya algoritma. Jadi algoritma dan pemrograman kalian sudah menangkap. Nah, nanti di semester berikut, di nggak tahu ya semester berikutnya ada nggak ya. Nanti itu ada mata kuliah namanya OOP, Object Oriented Programming. Anda ngoding itu nggak asal tahu sintak saja, nggak hanya tahu algoritmanya saja, tapi nanti ada alat bantu atau cara pandang, atau paradigma itu kan berarti kan cara pandang. Anda ngoding itu ada pattern, ada aturan-aturannya. Kayak Anda membuat puisi itu kan ada sajak, itu ada ABAB misalnya. Itu kan nggak wajib, tapi itu membantu. Nah, ngoding itu nanti ada aturan atau paradigmanya, OOP, Object Oriented Programming. Berarti Anda melakukan pemrograman dengan orientasi berbasis objek. Nah, berbasis objek itu gimana ya? Kayak gini. Ini kan ada kelas, ada objek. Kalian untuk membuat pekerjaan tertentu itu kalian bikin template-nya dengan kelas sedetail mungkin, apa ya, global, tapi nanti ujung-ujungnya bisa dipakai secara spesifik menjadi objek-objek kayak gini ya. Nah, di dalam OOP Python, standarnya adalah di dalam kelas itu biasanya nanti ada init, ada initiation, kemudian biasanya akan memakai self kayak gini. Self ini nanti akan menjadi acuan untuk objek-objek, untuk variabel-variabel yang ada di dalam init tadi bisa dipakai secara global gitu ya. Pak, simbol apa itu ya? Terus kegunaannya apa? Oke, pertanyaan. Valentino Raver kira-kira begitu ya jawaban dari saya. Nanti kita nah. Kalau sebenarnya kan itu penjelasan saya itu kan verbal. Saya yakin Anda hanya nggak hanya Valentino dan yang lain juga ya, mungkin akan menyerapnya 5% atau cuma berapa persen lah. Dan saya memang tidak berharap ya saya harapannya Anda bisa menerima 100%, tapi saya tidak kemungkinan besar memang tidak akan bisa ditangkap secara penuh, karena dari kata-kata saya itu untuk trigger ke kalian supaya kalian juga nyoba googling, akhirnya akan memahami dengan cara kalian masing-masing lah, nggak cuma dari kata-kata saya gitu ya. Itu untuk pancingan ya. Nah, terus pertanyaannya adalah persen, Pak, persen simbol apa namanya ini, persen itu buat apa? Ini modul ada yang tahu nggak sebelum saya kasih jawaban? Tahu tuh yang lain? Manggil ini modulus Pak, tahu saya Pak. Self-name. Reminder tahu saya. Nah, Salman, Valentino jawab tuh. Nah, terus yang lain boleh juga loh jawab, jangan cuma 2, ini kan kelasnya rame itu. Nah, modulus. Nah, modulus itu apa? Modulus ini saya carikan ya. Ini saya buka tab lain, kelihatan nggak? Modulus. Kelihatan, Pak. Oke, good. Di matematika, jadi pipolondo, kalau di bahasa Jawa itu pipolondo, ping poro lan sudo, perkalian penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Ketambahan satu lagi kalau di pemrograman itu biasanya ada modulus. Modulus itu adalah the positive square of the sum of the square of the real and imaginary part of complex number. Nah, aneh, susah ya memahami. Dia itu modulus adalah kalau saya punya angka, let's say saya punya angka 5. Ini ada contoh apa enggak ya? Modulus itu bahasa Indonesia adalah sisa bagi. Nah, sisa bagi. Malah muncul tembak-tembakan apa ini? Tak, Mama. Si Lupi aja mau dia. Pesankan sama aku saat Bang Pep. Minta 5.000 apanya? 5.000. Sambelnya kurang kayaknya. Warnanya bilang, warna hitam juga. Sama lah kita itu. Warna hitam. Warna hitam bagusnya nampak gitu. Black pepper berarti? Atau gimana? Harganya 25, aku minta 30. Nggak kemahalan, 105. Rugi ya, kalau rugi nggak usah dijual aja.
Ya udah, berarti mungkin pembeli selanjutnya ya. Oke, Indra Febri itu kayaknya jualan. Ini nanti sekarang aja. Alah, mau apa ya, Ma? Yang payah siapa? Saya di sini baru. Saya mute ya. Oke. Nah, modulus itu adalah sisa bagi. Sisa bagi itu bagaimana? Contoh, saya punya angka 5. Di sini ada kalkulator ya. Kalkulator. Sisa bagi. Nah, 5 itu kalau dibagi 2, 5 kalau dibagi 2, itu kan jadi float 2,5 ya. Nah, kalau di modulus, ini 2, ini modulus ya. 5 modul persen ini ya. 2 beda ini. Beda dengan persen ya kalau di sini. 5 kalau di modulus dengan 2, 5 modulus 2 itu hasilnya adalah, ada yang tahu? 1 jawabannya. 5 bagi 2 kan 2,5, tapi kalau 5 modulus 2 hasilnya adalah 1. Maksudnya apa Pak sisa bagi? Jadi integer 5 itu kalau dibagi 2 kan sebenarnya yang paling dekat itu 4. 4 dibagi 2 kan bisa kan hasilnya, habis kan, 4 bagi 2 kan 0. 4 bagi 2 itu kan 2, bisa dibagi secara rata. Nah kalau 5 dibagi 2 kan nggak bisa rata, ada sisa 1 gitu ya. Artinya yang dibagi itu adalah 4 bagi 2, cuman sisa 1. Sisa bagi dari situ ya. Yang tanya tadi siapa? Salman ya. Terus gunanya apa? Nah, berarti kalau Salman nih, sekarang saya tanya nih, 10 modulus 2 berarti berapa Salman? Tahu nggak? Salman Dimas. Atau yang lain? 2. Berapa? 2 ya? Nah, bukan. 0. 0. Nah, 0. Jawabannya 0. Kenapa 0? 10 itu dibagi 2 bisa nggak? Bisa. Hasilnya berapa? 5. 5. Angka bulat kan? Bilangan bulat kan? Iya. Nah, ketika dia bilangan bulat berarti ya udah nggak ada sisa. Tapi ketika yang Anda bagi itu 11 modulus 2, itu kan yang bilangan bulatnya 10 bagi 2 tuh, berarti kan sisa 1. Nah, dari situ. 11 bagi 2 berapa? 5,5. Nah, tapi kalau modulus 1 jawabannya. Bisa dipahami nggak ya, Salman? Oh, oke Pak, nanti Pak. Kalau ini coba Salman. 4 modulus 2 berapa? 0. 0, bagus. Nah, kalau ini 5 modulus 3. 5 modulus 3, 2. 2. Oke, bagus. Oh Pak, ini kalau dibilangan di pecahan campuran dia ini sebelah kirinya Pak ya? Pecahan campuran sih sebelah kirinya. Maksudnya gimana nih? Kan misalnya, pokoknya nggak usah deh Pak, udah paham. Oke. Bagus. Nah, artinya bisa jadi kayak gini nih. Jadi modulus itu nggak cuma melulu 0, 1, 2 aja ya. Bisa jadi sampai belasan. Tergantung angkanya. Misal kayak gini. 35 modulus berapa ya? 12 misalnya. Berapa ya? 17 lah misalnya. Gini. 35 modulus 19 berapa hasilnya? Tahu nggak? Berapa? 35 modulus 19. Yang lain? Boleh juga jawab. 16 ya, Pak? Ya, kita cek ya di sini. Kan kita punya Jupiter, bisa dipakai buat nyoba. Berapa tadi? Kok saya? 35. Nah, coba aja sini.
16 kan? Kenapa ya? Karena kan 19 itu kalau dikali 2 aja 38, berarti nggak bisa ya. Sudah, berarti cuma 1. Tinggal dikurangin aja, 35 kurangi 19. Beda lagi ya kalau 40. 40 berapa nih? 40 modul. 2, Pak. Nah, 2. Jadi belum tentu ketika 35 ini jawabannya 16, 40 itu nanti, wah 40 berarti tambah 5, 21 enggak. Loh, kok 2 kenapa Pak? Nih 19 kali 2 berapa? 38 kan? 38 ke 40 kan sisa 2 gitu. Gitu ya. Yang lain juga ya. Oke, clear Salman? Iya, Pak. Sip. Nah, nanti sambil explore ya, dicoba-coba lagi. Baik, kira-kira itu. Nah, ini berarti kan di akhir kalian punya tugas nih, mendefinisikan vehicle class. Kalian exercise-nya adalah we have class define for vehicles. Kalian membuat kelas yang namanya mod kendaraan lah, ini vehicles itu. Kemudian create two new vehicles, car 1, car 2. Jadi nanti ada, ini objek, car ini objek atau bukan berarti car 1, car 2 itu? Car 1, car 2 itu objek atau kelas? Objek ya, Pak. Jadi car 1, car 2 itu adalah objeknya. Jadi objek 1, apa namanya, car 1, car 2 itu objek. Nah, asalnya adalah dari kelas vehicles. Maka di sini Anda bisa set car 1 to be red convert. Ini tugasnya ya, Anda car 1 itu objek namanya car 1. Ciri-cirinya adalah nanti convertible, red convertible. Red convertible itu apa ya? Warna merah. Ini ciri-ciri warna, red convertible. Apa nih? Warna merah yang kayak gimana ya? Mobil yang atap bisa dibuka tutup, Pak. Oh gitu ya, siap ya. Saya nggak ngerti, biasanya naiknya angkot katanya. Oke, jadi ini jenis berarti ya, jenis mobil red convertible atau blue van. Nah, saya kira warna tadi. Harganya ini dan seterusnya. Namanya fair. Nah, apalah. Ini berarti kan Anda itu membuat kelas, kelasnya kemudian dipakai untuk mendefinisikan objek-objek dengan ciri-ciri detail seperti ini. Nah, kelasnya itu ciri-ciri umumnya, apa namanya, persifatannya ya di kelas itu. Dia punya sifat-sifat ini. Sifatnya adalah kalau mau naruh harga berarti di sini kan harus ada value. Nah, price gitu ya. Kalau mau naruh jenis kan berarti di sini harus ada kind. Ini kan self kind itu contoh jenisnya gitu ya. Red ini berarti kan di sini harus ada definisi warna. Nah, di kelas itu ciri-cirinya, sedangkan objek itu adalah nanti itu mau dikasih jenisnya apa, warnanya apa itu diimplementasikan di objeknya. Sehingga objek Anda itu akan berbeda, distinguish atau berbeda antar objek satu dan yang lain. Tanpa Anda perlu membuat kayak ginian lagi. Gitu ya. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan variabel bisa lebih dari satu. Begitu juga function ini bisa lebih dari satu di objek. Dan function ada yang fruitful function kemarin ya. Kalau ada return ini kan fruitful function ya. Kalau nggak ada return kayak ini bukan non fruitful ini ya. Tapi sama-sama function. Nah, gitu ya. Oh, ini warnanya merah kok. Red convertible. Convertible itu yang atapnya red itu warnanya ya tadi. Self. Nah, sekarang kita bahas yang self tadi barangkali masih belum paham ya siapa namanya? Valentino dan teman-teman yang lain. Kalau mungkin ada pertanyaan selain di topik kita hari ini yang kemarin-kemarin misalnya boleh. Pak, kemarin apa sih? Nggak bisa ngerjain yang apa? Ngerjain apa sih kemarin? Algoritma Caesar. Nah, misalnya submit saya lihat masih 26 cuman dan udah close ya. Kalau ada yang ditanyakan juga boleh.
Koneksi saya agak buruk. Enggak agak sih, buruk sekali. Jadi harap maklum. Nah, ini contoh ini lebih komprehensif saya rasa. Ini yang hadir BTW. Karena malam ini sudah ada kelas, jadi besok kelas yang praktikum kelas pagi nggak ada. Anda silakan kerjakan. Kalau Anda besok pagi mau ngerjakan, Anda boleh tanya ke saya. Saya available. Cuman kita nggak ada kelas Zoom. Gitu. Ini contoh ya. Lemot sekali, saudara-saudara. Anda cari di Gigs ini juga bisa, bahkan ada ke keyword itu, stuff in Python. Mana yang bisa dibuka? Lemot sekali. Bisa. Enggak. Mana ya? Sekali. Di tempat kalian muncul nggak ini apa namanya? Ini contoh ini ya. Wah, sebenarnya ini kurang nih. Jadi kita pakai self. Kan saya bilang tadi kalau kita membuat kelas, di dalam kelas itu ada beberapa variabel, beberapa function. Cuman kalau kalian di satu buah di kelas itu akan punya satu seperti main function ya. Main functionnya itu biasanya ciri-cirinya ini ada init underscore init. Kalau kalian perhatikan ini warnanya pink nih karena dia bisa dikatakan sebagai keyword untuk main function. Kalau tadi kan contohnya kan function apa namanya def function itu kan namanya biasa dia itu. Kalau ini Anda ngasih namanya memang harus init, nggak boleh Anda ganti. Dan apapun yang sudah dikasih nama init ini akan menjadi function utama. Nah, self biasanya itu akan dipakai di situ. Nah, sekali lagi self ini nggak harus self ya, Anda bisa ganti itu dengan nama Anda ya. Misalnya Rafer, misalnya Raja, boleh ini Anda ganti. Asalkan konsisten nanti di sini apa namanya? Di sini misalnya dikasih nama Joseph. Di sini Joseph ini Joseph juga. Cuman di konvensi OOP secara internasional itu yang dipakai self. Orang-orang sepakatnya self. Jadi supaya membaca kode program itu ya sudah bisa apa namanya dipahami oleh orang khalayak luas, bukan Anda aja. Gitu ya. Terus I ini adalah variabel parameter ya, parameter yang didapat dari argumen yang ada di luar ketika kelas Anda itu dipanggil. Argumen yang masuk ke sini, ke parameter I ini, disimpan ke sini, dijadikan self.id. Nah, self.id ini akan terpakai secara global. Ini. Oke, kira-kira begitu. Ini yang saya jelaskan itu hanya untuk pancingan, silakan nanti Anda explore ya. Baik, sudah 2:16, 45 menit sudah berjalan. Ada pertanyaan? Lagi?
sebelum saya tutup dan Anda menikmati tugas. Pak, jadi self itu digunakan untuk apa namanya instance of class, Pak, ya? Jadi dia biar terbaca dengan mudah gitu, Pak, ya? Untuk biasa ya tadi untuk supaya dia punya variabel global di suatu kelas tertentu. Walaupun kan kadang-kadang, waduh saya close lagi lah. Biasanya kan kalau ada variabel di dalam suatu fungsi, yang bisa pakai variabel itu kan yang di dalam fungsi yang sama. Tapi ketika pakai self tadi, itu ada fungsi yang di luar fungsi, ada fungsi lain itu bisa pakai. Misal kayak ini contohnya. Self, ini kan self age ya. Kelihatan nggak ini? Woman, Kelihatan, Pak. human, oke. Oke, sekarang kasih pertanyaan nih. Kelasnya apa namanya? Kelasnya di sini. Nama kelas di sini. Human. Good. Objeknya apa namanya? Age. Ada 2 objek di sini. Apa namanya? Ya, ada age, ada sex, Pak, ya? Man, woman. Salah. Siapa? Ada man, ada woman. Oke, good. Joseph sama Salman. Objeknya man sama woman. Jadi manusia itu template-nya, tapi di dalam manusia itu kan ada man, woman. Kalau secara global kan ada man, woman ya. Kalau di Thailand mungkin ada 16 jenisnya. Man, woman, apalagi tomboy, apalah nggak. Apalagi di One Piece itu lebih banyak lagi nanti spesiesnya manusia ya. Oke, Bapak. Ada yang Yubito, ada yang ya. Nah, intinya kelasnya itu human sebagai template, dia itu punya ciri-ciri yang akan secara spesifik diimplementasikan di yang namanya manusia. Yang namanya laki-laki, woman yang namanya perempuan. Ini kan dari asalnya human ya. Ya secara umum kan dia punya kaki misalnya 2, misalnya punya manusia itu kan punya umur misalnya, punya nama, nah, itu nempel. Jenis kelamin. Nah, itu nanti akan membedakan 2 ini sebenarnya kan itu. Lalu self di sini kan ada 2 fungsi. Nah, fungsi pertama ini fungsi yang function umum, function utama di dalam satu buah kelas. Di sini ada self, ada parameter age sama jenis kelamin gitu ya. Age sama jenis kelamin ini di sini ini dipakai nggak cuman kalau ada argumen masuk ke sini itu kan masuknya ke age ini, disimpan ke sini tapi dalam bentuk self.age. Self.age ini bisa diakses di sini. Kalian perhatikan nggak, speak ini di sini ada age. Di sini ada parameter age nggak di self ini, di speak ini? Ada parameter age nggak? Ag? Tidak ada. Tapi adanya self. Padahal di sini kita pakai age. Nah, dari mana asalnya? Asalnya dari sini. Ketika kalian mendefinisikan self ini yang ada self-nya itu age ini kan masuk ke ini kayak seolah-olah masuk ke objek self gitu lah. Age ini masuk ke objek self itu ke sini, ini bisa dipakai di sini. Jadi di dalam self ini ada apa? Ada age sama jenis kelamin ini ya. Ini bisa dipanggil di fungsi lain. Nah, kalau kalian nggak pakai self-nya ini Anda hilangkan, di sini Anda manggil age sama sex nggak apa namanya? Nggak not identified gitu ya, unidentified. Maka ini fungsi self secara umum kayak gini gambarannya ya. Oke, good gitu. Selamat mengerjakan ini ya. Anda bikin ini. Saran saya ini sangat mudah sekali. Ini exercise 1, Anda kerjakan kayak ini. Exercise 2, Anda nyari kreasi Anda lah, terserah Anda mau nyari model apa namanya kelas sama objek yang lebih kompleks, contoh yang lebih kompleks. Itu Anda bisa belajar kemudian bikin sendiri, atau Anda nyari aja terus Anda pahami kemudian kasih keterangan-keterangan. Supaya Anda lebih punya khasanah lebih luas, supaya lebih paham lagi nanti. Ini kan yang saya sampaikan ini masih basic. Nah,
Udah basic saya sampaikannya pakai klasikal, pakai ceramah kayak gini. 5% nanti yang Anda terima. Yang basic itu cuma fondasi, materinya itu cuma 30%, let's say 30%, kemudian Anda cuma menyerap 5%. Nah, 5% dari 30% itu berapa? Nggak dapat apa-apa nanti Anda. Maka tugas ini membantu untuk Anda lebih hands on, lebih tangan Anda ikutan mikir ya. Satu itu, dua Anda cari tugas contoh lagi kelas sama objek yang dipakai lebih kompleks ya. Kalau bisa ada self tadi juga. Ada init ya. Untuk apa Pak? Boleh Anda mau bikin kelas jenis apapun misalnya. Kelas Titan misalnya, boleh kelas Titan, nanti objeknya apa misalnya, attack atau armor atau apalah gitu, boleh kayak gitu. Oke? Coba Pak mau tanya. Ya, silakan. Itu yang bagian describe STR itu persen dot 2F itu apa ya Pak? Apa pakai dot 2? Persen dot 2, oke, pertanyaan bagus. F itu kan float ya. Ini kan bisa Anda pakai sebenarnya, ini F aja boleh ya. Cuman ini tuh nanti untuk dua di belakang koma ini loh. Jadi 2 angka di belakang koma ini kalau Anda kasih 3F nanti 3 angka di belakang koma. Gitu ya. Kalau Anda cuma tulis float, nanti tulisannya itu cuma angka 60.000 aja. 60.000 kayak gini. 60.000. Tapi kalau ada persen F, persen 2F gini ya. Value yang ada di sini itu kan value-nya kalau di Python itu kan nilainya kan 60.000 ya 60.000 aja, nggak ada koma-koma. Koma-koma itu kan hanya dipakai untuk manusia, memudahkan manusia sebenarnya. Titik juga. Ini kan 60,0000 ini kan 60.000. Ini kan alat bantu manusia supaya bisa mudah membaca kan. Tapi kalau mesin kan nggak perlu kayak gini, dia udah cermat ya. Nah, persen 2F ini juga sebagai alat bantu supaya value yang ada di sini itu ketika di-display di layar, dia itu akan ada koma-komanya, ada koma, dan ada 2 angka di belakang koma juga. Gitu ya, Valentino Rafael. Oke, Pak. Oke. Itu banyak ya contohnya. Jadi kayak gini ini sebenarnya kan pertanyaan Anda itu bagus, itu mengarah ke yang lebih luas lagi. Materi yang selama ini Anda ikutin itu, kalau kalian nggak saya kasih tugas kayak kemarin misalnya otomasi form, kemudian apa lagi, bikin kriptografi kemarin tuh, kalau cuma ngikut materi ini saya suruh nirukan, Anda nggak tahu apa-apa. Nggak akan ketemu kayak gini-gini misalnya. Nah ini kan sebenarnya tambahan Python itu luas banget gitu ya. Ada persen 2F dan seterusnya. Ini saya pun juga nggak hafal. Cuman ini memang sering muncul. Anda boleh coba-coba. Jadi bahasa pemrograman itu sintak Anda nggak yang utama kayak basic looping, basic deklarasi variabel, function, class dan seterusnya. Apa itu list, dictionary itu memang Anda harus tahu basicnya, harus hafal lah. Tapi kalau yang kayak persen 2F ini apa dan seterusnya itu Anda boleh buka dokumentasi gitu ya. Dokumentasinya di mana? Anda boleh buka python.org atau learnpython.org, ini juga ada. Gigs misalnya, Code Academy, dan banyak lah resource yang bisa Anda pakai untuk referensi. Gitu. Yang lain ada lagi? Valentino oke ya? Oke, Pak. Oke, sip. Yang lain? Nah, nggak ada ya. Kalau nggak ada, selamat mengerjakan 2 tugas. Jadi tugasnya nanti Anda kumpulkan di Jupyter aja ya, seragamkan di Jupyter. Di Jupyter 1 file, tapi ada 2 pekerjaan. Pekerjaan yang pertama bikin ini, Anda lengkapin, Anda benerin. Pekerjaan kedua adalah Anda nyari objek lain, kelas objek contoh lain yang Anda bikin sendiri atau Anda boleh cari kasih keterangannya. Yang kompleks yang kedua. Oke, terima kasih. Saya cukupkan ya, saya tutup nih berarti. Terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih atas antusiasnya. Senang saya kalau melihat banyak nih. Kelas kalian tuh mana sih? Jumlahnya berapa nih sekarang? Walaupun nggak kayak kemarin cuma ada 40 ya, ini 32
lumayan ya. Kelas MJ kemarin kelas MJ biasanya kelas karyawan atau kelas reguler itu cuma belasan ya kadang-kadang. Tetap semangat, tetap istiqomah menuntut ilmunya walaupun pandeminya nggak kelihatan ujungnya. Belajarnya tetap digaspol. Nah, barangkali nanti ilmu yang Anda pelajari ini bisa dipakai untuk kemaslahatan umat manusia ya, sealam semesta gitu ya. Saya tutup. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Awari masyo.